Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Shalom. Renungan kita pada hari ini diambil dari 2 Tawari pasal yang ke-15 ayat 1 sampai yang ke-7. Judul renungan kita pada hari ini adalah Teguhkanlah hatimu. Dalam dunia yang semakin maju dan semakin global, tuntutan hidup juga dirasakan semakin berat. Sayangnya, semua tuntutan-tuntutan hidup ini tak bisa untuk selalu dipenuhi, karena hidup pasti menghadapi berbagai masalah. Ketika berbagai masalah melanda kehidupan kita, ketika dunia ini seakan mengimpit kehidupan kita, seringkali kita bingung dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Raja Asa dalam masa pemerintahannya harus menghadapi berbagai masalah, seperti mesbah-mesbah asing, pengorbanan, dan juga tugu-tugu berhala, belum lagi ditambah dengan pertempuran melawan orang Ethiopia. Tentu saja permasalahan ini bukanlah permasalahan yang mudah, karena Raja Asa tentu juga mengalami berbagai pergumulan yang berat. Tetapi dengan teguh hati, Raja Asa tetap menyingkirkan berhala dan mesbah-mesbah asing itu. Keteguhan hati ini semakin dikuatkan oleh Nabi Asaria melalui nasihatnya, bahwa sebagai umatnya janganlah sampai lemah hati dan patah semangat dalam setiap usaha yang dilakukan dalam hidup. Karena Tuhan Allah adalah ada bagi setiap orang yang mencarinya dan hidup di dalamnya. Apa yang dialami oleh Raja Asa menunjukkan kepada kita bahwa perjalanan hidup kita tidaklah semakin ringan, tetapi sebaliknya justru semakin berat dengan berbagai masalah yang harus dihadapi. Nasihat daripada Nabi Asaria hendaklah juga menguatkan daripada kita, meneguhkan kita bahwa dalam perjalanan hidup yang semakin berat, haruslah kita semakin kuat, karena Tuhan beserta dengan kita, karena Tuhan beserta kita yang hidup di dalamnya. Oke, tetaplah teguh hati dan jangan menyerah dalam menghadapi setiap pergumulan hidup. Oke, mari kita lihat. Ketika Allah tidak memiliki tempat dalam hidup manusia, apakah yang akan terjadi? Nah, sekarang kita lihat 2 Tawari pasal yang ke-15 ayat 1 sampai 7. Asaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Dia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin, Tuhan beserta dengan kamu apabila kamu beserta dengan dia. Bila kamu mencarinya, dia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada para imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan dia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, janganlah lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu." Saudara, mari kita lihat cara kerja Tuhan yang berbeda. Di sini dikatakan Azaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Saudara, Azaria bin Oded ini adalah nabi Tuhan. Cara kerja Tuhan di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu berbeda. Karena kalau di dalam perjanjian lama, roh Tuhan itu bisa keluar masuk ke dalam diri seseorang. Atau lebih tepatnya pada seorang nabi. Tetapi kalau di dalam perjanjian baru, roh Tuhan itu tinggal di dalam diri seseorang. Jadi tidak keluar masuk. Nah, saudara perhatikan ya, Yohanes pasal yang ke-14 ayat 17. Disebutkan gini ya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab dia menyertai kamu, dan ini perhatikan baik-baik, dan diam di dalam kamu. Jadi roh kudus ini tidak keluar masuk gitu ya. Ini perjanjian baru, Yohanes kan sudah perjanjian baru. Tapi kalau dalam perjanjian lama memang bisa seperti kasusnya kayak Asaria bin Oded, dihinggapi roh Allah, bernubuat, kemudian setelah itu ya sudah keluar, tidak ada lagi gitu ya. Nah, terus kemudian hal yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah gini ya. Kalimat yang berwarna merah, seluruh Yehuda dan Benyamin. Nah, di sini mengapa yang disebut hanya 2 suku saja? Padahal Israel kan totalnya ada 12 suku. Nah, perlu kita perhatikan baik-baik ya.
konteks ayat ini itu ditulis sudah memasuki zaman di mana Israel itu pecah jadi dua. Yaitu Israel Utara dengan ibu kotanya Samaria, dengan 10 suku Israel, dan Israel Selatan atau yang disebut dengan Yehuda, yang ibu kotanya Yerusalem, dan hanya 2 suku saja yaitu Yehuda dan Binyamin. Begitu ya. Sekarang kita cari, masih di ayat 2. Bila mana kamu mencarinya, dia berkenan ditemui olehmu. Saudara, kalau kita membaca ayat ini, apa yang sebenarnya kita cari di dunia ini? Firman Tuhan melalui Azaria bin Obed itu meminta daripada Raja Asa itu mencari Tuhan. Pertanyaannya, kalau kita renungkan dalam kehidupan sehari-hari, apakah ada keinginan dari dalam hati kita yang terdalam untuk mencari Allah? Atau mendekatkan diri kepada Allah? Atau pengen mengenal Allah itu lebih dalam? Saudara, saya mau sharing pribadi tentang finding God, menemukan Tuhan ya. Nah, saya kan memang ketika masuk bertobat jadi orang Kristen gitu ya. Saya ini meneliti gitu ya. Kira-kira apa yang bisa menyebabkan bahwa Alkitab ini bisa dipercaya gitu ya. Nah, apakah kan banyak bukti-bukti Alkitab ditulis lebih dari 40 penulis tetapi temanya selalu ada sinkron. Kalau misalkan bukan Allah yang mensinkronkan, kira-kira orang yang nulis tanpa adanya koneksi apapun kira-kira bisa sinkron? Nggak mungkin kan. Itu salah satu bukti. Dan Alkitab juga sesuai dengan historisitas gitu ya. Saya mengutip salah seorang pengajar yang terkenal gitu ya. Dia mengatakan keyakinan suatu iman dalam teologis itu harus bisa ditunjang atau setidaknya diteguhkan oleh bukti historis. Nah, seperti itu ya. Kaitannya apa sama menemukan Tuhan? Saudara, Anda harus percaya penemuan-penemuan Alkitab. Bukan percaya ya. Anda harus melihat sendiri gitu ya. Maksudnya melihat sendiri itu melihat bukti-bukti bahwa Alkitab kita ditemukan salinan-salinannya itu tidak memiliki perbedaan. Kalaupun misalkan ada perbedaan, itu 99%-nya itu sama. Gitu ya. Jadi, salinan-salinan itu bisa dipercaya. Jadi, dari Alkitab kita bisa melihat gitu ya. Walaupun autografanya hilang, tulisan yang asli itu memang sudah tidak ditemukan lagi. Tetapi dari kritik teks, ilmu kritik teks, kita bisa menemukan bahwa ternyata memulihkan atau merekonstruksi ulang daripada teks-teks yang ada. Ya. Jadi artinya, saya juga pernah bergumul, apakah benar Yesus itu Tuhan? Apakah benar Alkitab itu menyatakan Yesus itu Tuhan? Kalau yang orang-orang lain kan biasanya gini ya, mana buktinya Yesus mengatakan dirinya Tuhan? Kapan dia mengaku dirinya Tuhan? Loh, yang penting itu bukan dirinya ngaku Tuhan, Tuhan apa gini gitu. Saudara, seorang presiden pun ya, tidak perlu dia tuh ngaku-ngaku presiden, orang lain juga ngakui dia presiden, bener nggak? Iya toh? Jadi, apakah ketika dia itu tidak mengaku dirinya presiden, maka jabatan kepresidenan itu jadi lenyap? Kan tidak. Bener nggak? Atau misalkan gini lah, ada seorang juara bulu tangkis lah misalkan. Ini juara bulu tangkis, terus dia tidak pernah mengakui bahwa dirinya itu juara bulu tangkis secara verbal ya. Aku juara loh, aku juara loh, aku juara loh. Tidak pernah ngomong kayak gitu. Pertanyaannya, apakah ketika dia tidak ngomong kayak gitu, maka gelar juara bulu tangkisnya itu hilang? Jawabannya tidak kan. Nah ini kadang aneh, ada orang-orang tertentu yang ngomong menuntut Yesus itu baru bisa dikatakan Tuhan kalau dia mengaku dirinya Tuhan. Ini aneh nih orang satu ini. Gitu. Jadi ada teks-teks di dalam Alkitab yang menyatakan Yesus Tuhan. Seperti Yohanes 1 ayat 1, yang mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Sedangkan firman yang disebut merujuk pada Yohanes 1 ayat 14, firman itu sudah menjadi manusia dan lain sebagainya. Terus kemudian ada Yohanes 10 ayat 30, yang dikatakan aku dan Bapa adalah satu. Kemudian ada Yohanes 20 ayat 28, yang Thomas berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Jadi Thomas itu memanggil Yesus Kristus sebagai Tuhan.
Terus kemudian ada Yohanes 5 ayat 18 yang mengatakan bahwa Yesus mengatakan Allah itu adalah Bapanya sendiri. Dan dengan demikian dia mensetarakan dirinya dengan Sang Bapa. Jadi ada banyak ya ayat-ayat yang mengatakan mengakui Yesus adalah Tuhan, walaupun tidak secara literal ngomong aku Tuhan sembahlah aku, tidak ada memang. Contoh misalkan ada Yohanes 8 ayat 58 yang mengatakan aku ada sebelum Abraham itu ada. Jadi eksistensi Yesus Kristus itu jauh sebelum daripada Bapak Abraham. Dan kalau dia bukan Tuhan itu terus sopo gitu loh. Terus kemudian ketika ada angin ribut atau Petrus yang berjalan di atas air kemudian takut karena angin ribut, kemudian Tuhan tolong dan Tuhan menghardik daripada angin itu sehingga kembali tenang. Dan orang di dalam kapal itu kan ngomong, sungguh orang ini adalah anak Allah. Jadi saya juga mencari bukti-bukti secara tertulis. Jadi not just believe, maksudnya tidak cuma hanya percaya, tapi ada fakta-fakta dalam teks-teks itu yang bisa meneguhkan kepercayaan kita. Ini penting sekali. Menurut saya seperti itu salah satu contoh ya. Nah ini sekarang posisinya gini ya. Di manakah letak Tuhan dalam hidup kita? Saudara, ayat 3 dikatakan, lama sekali Israel itu tanpa Allah yang benar. Tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Jadi Israel ini hidupnya liar ya. Bayangkan suatu bangsa tanpa dipimpin oleh Allah yang benar. Atau kalau kita mau skalanya kita persempit ya. Karena bicara bangsa itu kan wah gede sekali ya. Kita ngomong organisasi lah. Suatu organisasi tanpa pimpinan Tuhan. Jikalau kita merasa bahwa kita bisa jalankan roda organisasi tanpa melibatkan pimpinan Tuhan, maka itu berarti kesombongan sudah menjadi Tuhan kita. Betul ya? Dunia modern seringkali tidak menganggap penting peran kerohanian dalam suatu organisasi. Terkadang kelancaran suatu proses atau hasil membuat kita tuh tergoda untuk tidak mengandalkan Tuhan. Wong wis lancar kok. Buat apa ngandalkan Tuhan? Wis lancar kok. Kalau kita berpikiran seperti itu, berarti kita nganggap Tuhan itu kayak dukun. Kalau kita dalam kesulitan, kita datang kepada Dia. Tapi kalau sudah bersuka cita, diberkati luar biasa, maka yang terjadi adalah apa? Kita tidak mencari Dia lagi. Kita bingung sekali dengan menikmati kesuksesan kita. Tapi kita tidak pernah datang kepada Dia, sujud dan bersyukur atas penyertaan Dia dalam hidup kita. Itu fakta yang terjadi dalam realitas kehidupan manusia. Pertanyaan nih, apakah Tuhan memang harus memberikan kesulitan supaya kita tuh berbalik lagi kepadanya? Jawabannya, ya. Ayat 4 ngomong, tetapi dalam kesesakan mereka tuh berbalik kepada Tuhan. Ingat, dalam kesesakan baru mereka tuh berbalik kepada Tuhan. Saudara, memang penderitaan itu adalah suara pengeras Allah yang digunakan untuk menarik perhatian manusia yang selama ini mengabaikannya atau menjauhinya. Mengabaikan Allah dalam kehidupan ini, dalam kehidupan kita, itu sama dengan kita mempraktekkan gaya hidup ateis praktis. Saudara, saya takut sekali ya, bahwa kita selama ini mempraktekkan gaya hidup ateis praktis tanpa kita sadari. Ngerti ya maksudnya? Tanpa kita sadari. Ya, jadi kita percaya, ngakui keberadaan Tuhan, tapi secara praktika tidak melibatkan Tuhan sama sekali. Itu namanya ateis praktis. Secara kepercayaan ngaku, tadi ditanya, lu percaya sama Tuhan? Oh percaya. Lu percaya Tuhan ada? Oh ada, lu percaya. Tetapi dalam praktek kehidupan sehari-hari tidak pernah melibatkan Tuhan sama sekali. Saudara, praktek hidup ateis praktis ini saya rasa ya sangat merajalela dalam kehidupan modern saat ini. Jangan-jangan saudara termasuk di antaranya. Oke? Ayat 5. Setiap orang tidak bisa keluar rumah. Nah ini namanya lockdown. Ya, tidak bisa keluar rumah. Lockdown. Ya. Saudara, kenapa seperti itu? Saudara lihat ya, teks ayat 5 ya. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat. Kalau orang tidak dapat pergi dan pulang dengan selamat, orang itu kan pasti dekem di rumah toh ya. Berdiam di dalam rumah kan.
Nah, kemudian ternyata ayat 4 tadi disebut adanya kesesakan ya. Ternyata kesesakan yang dimaksud adalah kekacauan yang sangat besar di antara penduduk Yehuda seperti yang diceritakan di ayat 5. Terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Jadi ini isunya adalah keamanannya. Jadi tidak aman bagi seseorang untuk berkeliaran di keluar rumah. Karena kalau mau pergi itu pulang, itu orang tidak dapat pulang dengan selamat, repot nih. Jadi kalau kita ilustrasikan dalam kehidupan sehari-hari adalah zaman sekarang ada COVID-19. Orang juga tidak bebas keluar masuk ya. Sekarang mungkin sudah ada vaksin apa gitu, orang lebih bebas ya. Tetapi dulu waktu pertama kalinya, sangat menakutkan sekali. Benar-benar berdiam diri di rumah. Musuhnya kalau zaman dulu itu peperangan, kekacauan. Tapi musuhnya kalau zaman sekarang masa kini itu adalah pandemi COVID-19. Nah, saudara, terkadang Tuhan itu memberikan kesulitan supaya orang itu disadarkan terhadap kearogansiannya. Contohnya gini ya, sampai hari ini pun ada banyak orang yang menolak vaksin. Alasannya apa? Ya gampang, aku berhak atas tubuhku sendiri. Aku berhak untuk menentukan bahwa tubuhku ini mau divaksin atau enggak. Loh, permasalahannya, kalau tidak ada vaksin, kalau engkau tidak divaksin, maka engkau lebih rentan untuk tertular daripada ketika engkau divaksin. Kan gitu. Seharusnya kalau orang memiliki akal sehat, orang akan memberi dirinya divaksin, sehingga melindungi dirinya sendiri, juga melindungi keluarganya dari resiko tertular. Kan gitu kan. Tapi terkadang orang tidak seperti itu. Dengan alasan kebebasan kehendak manusia, hak asasi manusia lah, apalah. Berarti mereka tidak lagi peduli dengan kepentingan yang lebih tinggi. Karena bagi mereka yang penting adalah manusia itu bebas, kebebasan manusia. Gitu ya. Nah, kemudian sekarang, suatu kondisi ketiadaan Allah. Saudara, kalau digali lebih dalam lagi, sebenarnya kekacauan besar apa? Tadi kan kesesakan masih belum. Kesesakan apa? Kesesakan itu berkaitan dengan kekacauan besar. Kekacauannya bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti ayat 6. Bangsa menghancurkan bangsa. Kota menghancurkan kota. Karena memang Allah mengacaukan mereka. Jadi jikalau suatu bangsa tidak ada Allah, maka yang ada hanyalah kehancuran. Saudara camkan ini baik-baik ya. Jikalau suatu bangsa tidak ada Allah, atau tidak melibatkan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari, maka yang ada hanya kehancuran. Karena ketiadaan Allah itu memberikan kesempatan bagi ego manusia untuk memerintah dengan leluasa. Lah, ketika egoisme ini ditunggangi dengan keberdosaan manusia, maka jadilah kehancuran di mana-mana. Itu yang terjadi. Nah, saudara perhatikan baik-baik, kesungguhan usaha untuk mengikut Tuhan. Saudara, di ayat 7 tuh kita agak gantung ya, karena kita bacanya kan yang sampai ayat 7. Nanti saya teruskan supaya lebih memahami nanti akhir cerita ini seperti apa ya. Nah, ini, tetapi kamu ini, maksudnya Raja Asa, kuatkan hatimu Raja Asa. Jangan lemah semangatmu Raja Asa, karena ada upah bagi usahamu. Nah, kita bertanya-tanya, kira-kira usaha apa yang dilakukan oleh Raja Asa? Usaha apa itu? Nah, usahanya ini adalah ayat 8 dan 11. Mari kita lihat ya. Ketika Asa mendengarkan perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, dia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Binyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Dia memperbarui mesbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Mungkin selama ini mesbah Tuhan itu gak diurus. Lebih bingung untuk membuat sesajen mungkin buat untuk dewa-dewa kejijikan dari tanah Yehuda. Mungkin seperti itu. Dan yang luar biasanya, ini luar biasa beneran ini. Ayat 11 ya. Pada hari itu, ini usahanya ya. Upah bagi usaha daripada Asa.
Mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jaran yang mereka bawa pulang. Saudara, saya lihat ya, satu ekor sapi regane 13 juta. Satu ekor kambing itu harganya 2,5 juta. Lihat, ada 700 lembu sapi tambah 7.000 ekor kambing. Ini tak hitung-hitung, nilainya itu 26,6 M. Saudara, 26,6 M. Ini dipersembahkan kepada Tuhan untuk menunjukkan kesungguhan hati daripada Raja Asa untuk mengikut Tuhan. Saudara, 26,6 M dipersembahkan kepada Tuhan. Luar biasa bukan? Ini sungguh-sungguh nih. Itulah sebabnya Tuhan tidak ragu-ragu untuk menerima mereka. Benar ya? 2 Tawari 15 ayat 12-15. Saya bacakan ya kondisinya. Apa yang mereka lakukan. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dengan segenap hati dan jiwa. Setiap orang, baik laki-laki atau perempuan dewasa, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Tuhan, ini ekstrim ya, harus dihukum mati. Tidak mencari Tuhan dihukum mati loh, ini luar biasa nih. Tetapi pertanyaan nih, apakah mereka tertekan dengan perintah ini? Ayat 14 tidak. Mereka tidak tertekan. Mereka tuh bersumpah setia kepada Yehova dengan suara yang nyaring, malah nyanyi-nyanyi sorak-sorai dengan tiupan nafiri, diiringi oleh musik dan sangkakala. Ada sukacita ketika mereka tuh kembali kepada Tuhan. Ayat 15 ya. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu. Karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia dan dengan kehendak bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Saudara, bukankah ini adalah hal yang luar biasa sekali? Di dalam 2 Tawari pasal yang ke-15 ini. Jadi mereka benar-benar mencari Tuhan, tidak main-main, tidak kaleng-kaleng dalam mencari Tuhan, kesungguhan hati. Jadi, kalau misalkan Anda tidak mencari Tuhan, maka hidupmu hancur. Anda tidak akan bisa melihat kesuksesan yang sejati ketika Tuhan tidak ada di dalam hatimu. Poin yang kedua, hati-hatilah terhadap praktek kehidupan ateis praktis. Dengan mulut engkau percaya bahwa Tuhan itu ada, tetapi dalam praktika kehidupan Anda tidak pernah melibatkan Tuhan di dalamnya. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah kesungguhan seseorang untuk berbalik kepada Tuhan. Itu menyeluruh. Artinya apa? Tidak cuma di mulut saja. Bahkan harta bendanya pun dalam hal ini 26,6 M dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan mereka benar-benar bersukacita dan bersumpah setia untuk selalu setia mengikut Tuhan. Suatu kesungguhan dan komitmen mengikut Tuhan yang luar biasa. Oke, renungan harian pada hari ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.